Oke. Oke. Mm, mm, mm. Bapak ada ini Bapak Febrian. Ini selamat datang Bapak Febrian. Selamat datang juga Bapak Madrouf. Madrouf. Selamat datang. Selamat datang juga Bu Muji Sugianti. Selamat datang juga Pak Susanto. Oke, Pak Susanto dari mana Pak Susanto ini? Halo? Mbak, Ya, Pak oke. Direktur saya sudah siap. Oh, iya Pak, siap. Hmm. Oke, bisa langsung kita mulai ya Pak ya. Oke, ini untuk materinya bisa saya share atau nanti bisa dari Pak Heru dan tim. Nanti saya share langsung aja, Mbak. Oke, siap Pak Heru. Selamat datang ya Pak Heru. Ya teman-teman udah antusias banget dari tadi setengah 10 udah pada join semuanya Pak. Oke, izin saya mulai ya Pak Heru. Monggo, Mbak, monggo. Oke, oke teman-teman, berhubung ini Pak sudah datang, saya juga ikut deg-degan ini karena langsung ketemu bertatap muka dengan beliau. Mungkin teman-teman juga udah nyiapin pertanyaan-pertanyaan yang dihadapi oleh teman-teman semua, bisa disiapkan. Eh, Daripada menunggu waktu yang lama, kita langsung buka aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Heru Widianto SEMM, selaku Direktur Kelembagaan dan Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia, yang dalam acara ini kita sangat berbangga hati menjadi pemateri webinar pada siang hari ini. Yang kami hormati Bapak Mahendra Hakim ST selaku founder Ngopisik, Ngobrol Pintar Sebar Info Ketenagakerjaan, serta Bapak Ibu semua yang nggak bisa saya sebutkan satu persatu, dari rekan-rekan dari praktisi HR, dari mediator HI, dari para disnaker setiap kabupaten atau kota, dari ormas atau dari kepala satuan ketenagakerjaan, dari para ASN, daripada legal dan para audit hebat lainnya yang saya tidak bisa sebutkan satu persatu. Oke, baik hadirin yang berbahagia, webinar ini merupakan webinar yang difasilitasi oleh komunitas Ngopi, yaitu komunitas yang merupakan wadah sinergitas para praktisi HR, praktisi hubungan industrial, dan pemerhati serta sektor ketenagakerjaan untuk dapat berbagi, berdiskusi, dan belajar bersama yang diyakini akan bermanfaat serta dapat membawa kepada terciptanya hubungan industrial yang harmonis, dinamis, berkeadilan, dan berkelanjutan. Tentunya kita juga punya tagline, yaitu kita berbagi, maka kita ada. Oke, seperti itu. Oke, baik para hadirin berbahagia. Pada momen webinar Ngopisik saat ini kita mengangkat tema kupas tuntas hubungan industrial Pancasila Kemenaker nomor 76 tahun 2024. Oke, tentunya para rekan semua, para audiens sangat antusias dengan tema yang diambil ini karena keadaan sekarang. Bagaimana sih cara kita untuk menciptakan hubungan industrial yang harmonis, dinamis, dan tentunya sesuai dengan landasan dasar kita yaitu Pancasila, yang pada hal ini diatur dalam Kemenaker nomor 76 tahun 2024. Oke, teman-teman, tentunya kita nanti ada sesi tanya jawab ya. Kita ada discuss juga langsung dari beliau. Sungguh momen yang sangat ditunggu-tunggu juga oleh teman-teman, bagi kita untuk langsung kawruh atau apa ya, menimba ilmu langsung dengan beliau. Oke, nanti ketika teman-teman ada beberapa pertanyaan, nanti bisa raise hand atau nanti bisa di kolom chat, disematkan di kolom chat juga atau di bagian Q&A kayak gitu. Oke, ini ada satu lagi nih, aku note juga bagi peserta yang beruntung, yang aktif, yang ada pertanyaan-pertanyaan yang mungkin sesuai dengan realita kita semua, kita akan dapat apa ya, gift spesial, yaitu buku gratis yang judulnya Dasar-Dasar dan Perkembangan Hubungan Industrial Kerja di Indonesia, karya dari Profesor Dr. Adi Hermawan SHM, yaitu beliau adalah guru besar dari ketenaga UGM ya, guru besar ketenagakerjaan UGM seperti itu. Oke,
Mungkin tidak menunggu lama lagi ya karena udah ditunggu dari tadi dari teman-teman semuanya. Saya persilahkan monggo kepada Bapak Heru. Eh, Kami persilahkan. Baik, Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Salam Mang Waalaikumsalam. Swastiastu, Nano Buddhaya, salam kebajikan dan salam sehat buat kita semua. Yang saya hormati sobat-sobat di Ngopi C, ini keren juga sih kegiatannya namanya Ngopi C. Tadi pagi juga saya sudah ngopi. Mungkin Bapak Ibu juga Ya. sudah ngopi. Karena kan kalau kita lihat dari jurnal-jurnal kesehatan, kopi itu adalah sebagai antioksidan yang bagus untuk mencegah kanker. Cuman kalau ngopinya itu jangan pakai gula, Bapak dan Ibu. Hari ini saya diminta oleh community Ngopi C, saya harus membahas hubungan industrial Pancasila, Kepmen yang baru fresh from the oven. Ini baru keluar di Maret 2024, Bapak dan Ibu. Saya yakin juga mudah-mudahan kalau di community Ngopi C, sobat-sobat itu sudah membuka-buka juga kaitannya dengan Kepmen 76 tahun 2024. Hadir saya lihat di sini ada Gen X, ada Gen Z, dan Gen Milenial, Bapak dan Ibu ya. Nah ini tiga generasi, ada Gen X, lengkap saya rasa, dan ini sosialisasi yang sangat berhasil saya kira. Ini terima kasih dengan teman-teman di Ngopisik Community. Bapak Ibu, saya akan coba share screen, nanti tolong Bapak Ibu kasih sinyal ke saya bahwa paparannya sudah muncul di depan layar Bapak dan Ibu. Oke, siap, Bapak. Baik, apakah sudah muncul di layarnya Bapak Ibu? Tamam, Pak. Pak. Sudah. Oke, karena untuk supaya berlangsungnya diskusi pada saat paparan tidak lag, saya akan mematikan kamera ya, nggak masalah ya Bapak dan Ibu ya. Oke, siap, Bapak. Karena biar bandwidth-nya nggak terlalu tersedot banyak dan kalau kamera itu biasanya kadang-kadang teknologinya masih belum kompatibel. Akhirnya saya videonya sudah saya matikan dulu ya Bapak Ibu ya. Iya, Ya. ya, Bapak. Nah, ini Bapak dan Ibu, Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 7 Tahun 2024 tentang pedoman pelaksanaan hubungan industrial Pancasila. Nah, ini kenapa saya memberikan warna-warna siluet Garuda. Bagaimanapun ini kan sebagai dasar negara kita ya. Bagaimana kita berpijak bahwa Indonesia adalah negeri tercinta yang Bapak Ibu miliki. Kita tinggal di Indonesia, kita punya dasar negara Pancasila, dan Pancasila itu sebenarnya pedoman bagaimana kita mengatur kehidupan kita sehari-hari, Bapak dan Ibu. Dalam konteks hubungan industrial Pancasila, Bapak Ibu, sebenarnya tahun 1985 itu para founding father kita itu sudah membuat suatu konsep yang sangat baik dan sangat di, digemari oleh para investor pada saat itu karena kita punya yang namanya pedoman untuk hubungan industrial Pancasila. Tapi kita tahu Bapak Ibu tahun 1998 kita ada krisis ekonomi yang berkepanjangan dan setelah itu ada juga kita bekerja sama dengan dunia internasional dalam hal ini dengan IGGI dan dengan World Bank yang dimana kita mengharuskan melakukan perubahan-perubahan terhadap regulasi-regulasi yang ada sehingga pada saat penerapan regulasi yang ada kayaknya nggak kebawa ini tentang hubungan industrial Pancasila ini Bapak dan Ibu. Konteksnya mengapa Kepmen ini diperlukan tentunya Bapak Ibu ada yang melatar belakangi Bapak Ibu. Yang melatar belakangi bagaimanapun kondisinya dulu Bapak Ibu ya, kalau kita lihat tahun 1998 sampai dengan periode 2023, kalau kita lihat itu Bapak Ibu kasus yang namanya mogok kerja, kasus yang namanya unjuk rasa, setiap tahunnya mengalami peningkatan secara serius Bapak Ibu. Nah ini yang sebenarnya kalau kita lihat Bapak Ibu ya dari data-data yang ada direkam oleh kita, data-data mogok kerja dan unjuk rasa itu hampir jumlah jam kerja hilangnya lebih dari 300 sampai dengan 400 ribu jam kerja hilang. Dengan angka 400, rata-rata 400 ribu jam kerja hilang, berarti kan ada produktivitas yang hilang Bapak dan Ibu. Maka coba kita kenalkan kembali kepada teman-teman Gen Z dan Gen Milenial. Kalau Gen X sebenarnya sudah pernah merasakan dulu hubungan industrial Pancasila. Karena ini pada saat Gen X itu bekerja, Bapak Ibu kita masih di era tahun 1998
sampai dengan 1998 itu kita masih merasakan konsep hubungan industrial Pancasila. Saya masuk dalam generasi X, Bapak dan Ibu. Tahun 95 saya lulus, tahun 95 juga saya bekerja. Saya bekerja pada 3 perusahaan swasta nasional, Bapak Ibu. Ketika itu saya bekerja di Bank Bumi Putra, ketika waktu itu juga saya kerja di PT Indomarko Adi Prima, dan terakhir saya di Kompas Group sebelum saya berlabuh ke Kementerian Ketenagakerjaan. Nah, itu perjalanan hidup saya, Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu nanya, enakan di swasta atau enakan di pegawai negeri? Kalau menurut saya sih sama-sama aja, Bapak dan Ibu. Karena sekarang juga kita dituntut, Bapak dan Ibu, untuk menjadi pegawai negeri itu kita diharapkan tiap harinya kita mempunyai kinerja. Nah, kalau saya ibaratkan kinerja itu karena yang harus dicapai sama dengan target-target yang harus dicapai di perusahaan. Jadi beda Bapak dan Ibu ya ketika kita merasakan PNS zaman dulu, mungkin PNS zaman dulu itu lebih banyak nyantainya. Sering baca koran gitu ya Bapak Ibu ya, sering baca majalah gitu ya. Kadang-kadang di jam kerja silang, kadang-kadang pergi ke suatu toko. Nah, ini sudah nggak ada lagi. Nah, ya, lanjut saya ke menjadi melatar belakang. Dan selain itu Bapak dan Ibu dari data yang mau gue kerja ini, kita lihat Bapak dan Ibu, data perselisihan hubungan industrial menunjukkan dari tahun ke tahunnya yang diselesaikan secara musyawarah mufakat makin sedikit, Bapak dan Ibu. Nah, ini yang sebenarnya kita tidak harapkan. Karena bagaimanapun yang namanya kekeluargaan musyawarah mufakat itu menjadi jati dirinya Indonesia, Bapak Ibu. Nah, ini kalau sampai di bawah ke ranah ke pengadilan, berarti kan ini sudah dibawa ke ranah yudikatif. Nah, ini Bapak Ibu. Nah, makanya kita kemas dalam latar belakangnya itu bagaimana menciptakan hubungan industrial yang harmonis, dinamis, dan berkeadilan. Nah, kalau harmonis, Bapak dan Ibu, harmonis itu kayak seperti suami dan istri. Hidupnya kalau lagi normal, bagus-bagus aja. Cuman kalau lagi ngambek, Bapak Ibu, di antara suami istri itu tidak ada omongan. Nah, Bapak dan Ibu kita bisa lihat. Nah, kalau di pekerja dan pengusaha, harmonis itu seperti apa? Harmonis itu seperti apa dalam hal ini adalah teman-teman dari layer pimpinan dengan layer yang ada di tingkat staff itu harus tercipta komunikasi yang langgeng, komunikasi yang benar-benar membangun, jangan komunikasi yang destruktif. Nah, kita lihat nih, harmonis itu berarti kita memainkan peranan, Bapak Ibu ya, kita harus tahu juga yang namanya job desk. Job deskripsi itu kita apa ya? Kita sudah tanggung jawab belum dengan job desk ini? Ketika job desk tidak dilaksanakan, ya pasti nanti atasan-atasan kita yang ada di manajer, junior manager, dan supervisor akan memberitahukan kepada kita, ini belum dikerjain. Cuman cara-cara supaya harmonis tentunya kalimat-kalimat yang digunakan, kata-kata yang digunakan jangan kata-kata kasar dong. Nah ini teman-teman, saya juga di ruangan ini menjadi direktur di Kelembagaan Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, saya punya yang namanya staf dari Gen X dan Gen Milenial. Karena saya tahu treatmentnya ke mereka, ya itu mereka bisa akrab dengan saya. Jadi Bapak dan Ibu, teman-teman Gen Z dan Gen Milenial itu dia mau dikasih tuntunan tapi juga dikasih kebebasan. Dan kita ketika berhasil, mereka harus dikasih reward. Reward itu tidak usah dalam bentuk gift atau hadiah, tapi dalam bentuk suatu pernyataan-pernyataan yang sifatnya positif. Nah, lanjut bagaimana kita menciptakan dinamis Bapak dan Ibu. Nah, kalau dinamis dan Bapak Ibu ya, maka di perusahaan itu kualitas produknya harus terjaga. Kualitas dengan jasanya harus terjaga, ya. Dinamis di sini berarti ini ada hubungannya dengan customer satisfaction, kepuasan konsumen. Ketika kita kerja di perusahaan, apa yang dihasilkan, otomatis yang dihasilkan itu memiliki kualitas yang baik. Nah, kalau sudah terjadi kayak gini, maka akan terjadi kan dinamis. Bapak Ibu kan mau kan, Bapak Ibu ya, Bapak Ibu tuh sobat-sobat ngopi suk itu kan mau di THR-nya kalau bisa, kalau lihat dari aturan. Yang ada kan 1 kali. Nah, kalau mau lebih ya diatur dalam PKB. Terus ada yang namanya eh, jasa produksi. Memang tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, tapi kalau dalam syarat kerjanya mengatur, alhamdulillah. Nah, inilah yang melatar belakangi bagaimana HI yang harmonis, dinamis, dan berkeadilan itu menjamin kelangsungan berusaha di perusahaan, ya. Karena kalau sudah ketiga konsep ini jalan, pasti kelangsungan perusahaannya terjamin.
dan mendukung terlaksananya hubungan industrial berdasarkan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, Bapak Ibu, kalau dulu saya Gen X, yang namanya pembukaan UUD 45 itu saya hafal. Ya, nggak perlu saya baca, tapi saya hafal. Saya yakin juga nanti kalau dengan adanya hari ini kita memiliki mainframe yang mainframe yang sama, saya yakin pembukaan UUD 45 itu jangan hanya sekedar dibaca, tapi kita hayati, Bapak Ibu. Bagaimana kita menghayati pembukaan Undang-Undang Dasar 45 yang secara keseluruhan berisi mengenai human right, hak asasi manusia. Latar belakang lain adalah ketenagakerjaan di Indonesia mengalami dinamika untuk memperjuangkan hak-hak dasar terutama kalangan pekerja buruh. Memang Bapak dan Ibu kita temukan, kita juga tidak menutup mata. Banyak juga perusahaan ya, banyak juga perusahaan-perusahaan baik perusahaan yang sifatnya menengah dan kecil ya Bapak Ibu, masih ada beberapa yang melanggar dari aturan-aturan normatif yang sudah ditetapkan pemerintah. Makanya kita bawa ke dalam konsep HIP supaya perusahaan itu memegang konsepsi bagaimana rasa memiliki, ikut mawas diri, dan ikut memperjuangkan itu ada semuanya di situ Bapak dan Ibu. Inilah yang menjadi latar belakang bagaimana kita menetapkan hubungan industrial Pancasila. Bapak dan Ibu, Kepmen ini dibuat oleh kami ya dalam kurun waktu 1,5 tahun Bapak Ibu. Lama ya Bapak Ibu ya. Karena kita harus bekerja sama juga dengan teman-teman Badan Penyelenggara Ideologi Pancasila dan teman-teman dari Kementerian Pendidikan Nasional. Nah ini Kepmennya ini emang lama buatnya, tapi mudah-mudahan nanti kalau Kepmennya biasa dibuat lama, nanti bisa diimplementasikan oleh Bapak Ibu sekalian. Next, sudah berganti layarnya di depan Bapak Ibu? Sudah, Bapak. Ah, sampun ya. Sudah, Pak. Oke. Oke. Saya hanya mengajak memastikan aja, takutnya nanti saya dikomplain Mbak Yu. Kalau dikomplain kan saya nggak enak Mbak Yu. Ya, ini maksud dan tujuan. Maksud dan tujuan dari hubungan industrial Pancasila ini menjadi panduan bagi sobat ngopi ya, ya. Bagaimana kita secara tripartit pekerja, pengusaha dan pemerintah dalam mewujudkan HI yang harmonis di nilai-nilai berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Nah, kita kan tahu ya, Bapak Ibu, sila pertama itu ketuhanan yang Maha Esa. Panduannya otomatis ya Bapak Ibu, karena ketuhanan yang Maha Esa itu kita mengenal dengan 5 agama, berarti kita harus memberikan juga kesempatan kepada mereka untuk menjalankan ibadahnya. Itu contoh-contohnya. Terus ya, kalau kita yang kedua, ini penguatan dan pemahaman bagi pelaku HI akan nilai-nilai. Ini menguatkan lagi. Ya, menguatkan lagi pemahaman bagi pelaku HI akan nilai-nilai Pancasila. Maksudnya menguatkan apa ya Bapak Ibu? Di sini menguatkannya bagaimana Pancasila itu tidak hanya sekedar dilihat, tapi dalam tugas keseharian kita, itu kita memaknai sila-sila dalam Pancasila sesuai dengan konsepsi hubungan industrial yang berlaku di perusahaan. Nah, ini penguatan. Nah, kalau maksudnya penguatan di sini bela negara bukan? Bukan. Bapak Ibu mau ikut bela negara? Boleh, boleh. Gitu ya Bapak Ibu ya. Penguatan yang ada di sini bagaimana kita benar-benar ya, benar-benar memastikan bahwa pengusaha dan pekerja itu terjamin hak dan kewajibannya ya. Hak dan kewajibannya terjamin, pengusaha terjamin hak dan kewajibannya, pekerja terjamin hak dan kewajibannya dengan dengan berlandaskan atas Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Nah, ketiga, bagaimana kita menciptakan kelangsungan berusaha dan keharmonisan dalam hubungan kerja serta meningkatkan produktivitas sehingga tercapai kesejahteraan bersama. Nah, kalau menciptakan kelangsungan berusaha, maka di antara para pihak tidak boleh ada dusta di antara kita. Tidak boleh ada dusta di antara kita. Makanya saya bilang, saya pernah ngomong nih, Bapak Ibu bicara ke teman-teman Kementerian Pendidikan, kita kalau di SMA itu kan ada tugas yang namanya MIPA dan ada yang sosial. Betul ya? Sebenarnya yang sosial pada saat kelas 3 itu sudah diajarkan mengenai norma-norma hukum, basis hukum. Karena kita tahu sesuai dengan data survei angkatan kerja nasional dari Sakernas kita, jumlah pekerja yang menganggur itu rata-rata berada ya atau yang bekerja yang bekerja dan yang menganggur itu lebih banyak di strata di SMA dan SMK.
Nah, sekarang kita sudah SMP bergeser ke SMA. Nah, yang SMA ini harusnya pada saat dia kelas 3, Bapak Ibu sudah diperkenalkan bagaimana kita membuat yang namanya draft perjanjian kerja waktu tertentu. Draft perjanjian kerja waktu tidak tertentu. Supaya kita tidak bisa lagi, Bapak Ibu ya, pekerja pada saat dia melamar, ditandatangani pekerja PKWT, jangan hanya tanda tangan doang. Ya, tapi harus kita baca dari pasal 1 sampai dengan pasal terakhir. Nah, ini bagaimana menciptakan kelangsungan berusaha? Berarti perusahaan pun pada saat membuatkan PKWT, harus berlandaskan atas dasar hukum ketenagakerjaan yang berlaku. Nah, kadang-kadang Bapak dan Ibu, saya juga paham. Pada golongan Gen Z dan Gen milenial, senangnya mendengar, bukan membaca. Senangnya mendengar, tetapi konsep mendengarnya mereka itu diterima dengan baik. Mereka rekamannya bagus. Rekamannya bagus, dan kalau dari hasil penelitian, emang kalau kita lihat ya Bapak Ibu, IQ di orang Indonesia itu di bawah rata-rata negara ASEAN. Cuman kalau saya lihat antara Gen Z dan Gen milenial ini IQ-nya sudah di atas 105 sampai rata-rata 105 sampai 110. Itu kan lumayan Bapak Ibu. Makanya kemampuan mereka mendengar itu lebih bagus. Nah, mereka kalau membaca, memang kalau lihat dari literasi membacanya masyarakat Indonesia dari ke tahun ke tahun ya, rankingnya ya hampir-hampir sama ya. Pokoknya kita di bawah Brunei Darussalam gitu ya Bapak Ibu ya. Yang keempat adalah meningkatkan pengetahuan HIP bagi para pelaku dunia usaha dalam rangka persiapan menuju dunia kerja. Kesempatan sobat ngopi C ini adalah bagian yang keempat nih, meningkatkan pengetahuan HIP bagi para pelaku HI usaha dalam persiapan menuju dunia kerja. Nah, sebenarnya ini lebih banyak mengundang juga para lulusan-lulusan yang ada di SMK, SMA, dan universitas. Nah, harusnya mereka juga bisa ajak gabung ke sini. Alhamdulillah kalau kita lihat nih partisipannya udah 205. Kalau saya sih berharap 1.000 gitu ya Mbak ya. Kalau 1.000 kan lebih banyak sosialisasinya biar ngopi sih ini makin terkenal gitu loh bagi saya kan. Makanya saya hari ini mau saya nggak apa-apa karena saya harus memberikan juga pemahaman kepada kader-kader saya, kepada Bapak Ibu sekalian yang ada di community ngopi C ini bahwa hubungan industrial Pancasila itu harus dikenalkan kepada seluruh rakyat Indonesia. Next, Bapak Ibu, kita ke landasan. Landasan dan prinsip hubungan industrial Pancasila. Nah, ini landasan yang kita gunakan pada saat penyusunan pedoman. Tetap landasan ideal dalam hubungan industrial ada Pancasila dan landasan konstitusionalnya berdasarkan UUD 45. Nah, kalau kita dulu, Bapak Ibu, kalau Gen X itu hafal dengan 36 butir. Nah, kalau anak-anak Gen Z dan Gen milenial, dia tidak menghafal, tapi dia sebenarnya sudah juga sebagian dilaksanakan. Saya senangnya sama Gen X sama Gen Z itu tingkat tingkat solidaritasnya saya kira kalau saya lihat nongkrong-nongkrong ya, Bapak Ibu kita hangout di kafe atau hangout di mana-mana, saya dengar mereka itu sebenarnya lah mereka kompak kepada semua community. Nah, beda dengan kaum saya, Gen X. Ketika saya brotherhood saya itu hanya di tingkat reuni SMA, gitu Bapak Ibu. Reuni SMP, reuni SD, dan reuni kuliah pada saat kita di universitas. Tapi pada saat ini di Gen X dan Gen Z ini, kalau kita lihat, mereka komunitasnya tersebar kemana-mana. Sebenarnya jaringannya mereka lebih bagus, saya kira ya Bapak dan Ibu, untuk Gen X dan Gen Z. Saya yakin di sini kan ada Gen Z dan Gen milenial juga ya. Nah, nah, ini 6 prinsip pedoman pelaksanaan HIP. Mengutamakan kepentingan bersama antara pengusaha, pekerja, dan masyarakat. Apa sih artinya mengutamakan kepentingan bersama di antara pengusaha, pekerja, dan masyarakat? Ingat ya Bapak Ibu, pengusaha kalau nggak ada pekerja juga nggak bisa ngasilin produk. Pekerja kalau nggak ada pengusaha juga nggak bisa dibayar gajinya. Nah, pengusaha dan pekerja bisa stabil hubungannya ketika ada pemerintah. Karena pemerintah membuatkan regulasi. Nah, kenapa kita masih hari ini menetapkan upah minimum? Ya, itu adalah sebagai jaring sosial, Bapak Ibu. Bagaimana kita jangan sampai teman-teman itu upahnya jatuh kepada landasan yang paling bawah. Maka kita tetap upah minimum. Nah, upah minimum itu saya garis bawahi ya Bapak Ibu, hanya diperuntukkan untuk pekerja yang bekerja 0 sampai dengan 12 bulan.
Setelah 12 bulan, seharusnya ya kewajibannya pengusaha menerapkan struktur dan skala upah. Nah, inilah konsep yang pertama itu Bapak Ibu. Adanya kerjasama antara pekerja dan pengusaha sebagai mitra yang saling membutuhkan. Betul nggak yang saling membutuhkan Bapak dan Ibu? Nah, ibarat kata gini Bapak Ibu, kalau kita dalam satu perahu pasti punya satu nakoda. Kalau nakodanya bilang A, kita harus ngikutin dia A. Kalau dia bilang B, kita bilang B. Kalau nakodanya digangguin pada orang-orang yang tidak mempunyai capability yang mumpuni, kira-kira perahu itu harusnya ke A, si posisi nakodanya bilang A, tapi si yang lain bilangnya B. Tenggelam nggak tuh kapal laut? Kita mau tetap pengusaha, perusahaan itu tetap ada. Kita mau perusahaan itu tetap berkembang. Kita mau Bapak Ibu kerjanya di situ tetap. Maka di situ konsep saling membutuhkan menjadi mitra yang sangat bagus. Adanya hubungan fungsional dan pembagian tugas. Ingat Bapak dan Ibu yang merasa dirinya masih junior junior manager ya berlaku sebagai junior manager. Jangan junior manager tapi berlaku kayak direktur. Nah, itu yang maksudnya hubungan fungsional dan pembagian tugas. Ingat juga yang tadinya pengusaha direktur utama tapi kelakuannya masih kayak staff, itu nggak pas juga. Kita balik-balik gitu. Makanya di sini ada hubungan fungsional dan pembagian tugas. Mengutamakan falsafah dan kekeluargaan. Ini kan warisan budaya bangsa Indonesia. Mengutamakan falsafah kekeluargaan. Apapun yang terjadi di perusahaan kita selesaikan secara kekeluargaan. Ya, tanya lagi Pak, kalau ada kasus selingkuh emang bisa diselesaikan secara kekeluargaan. Ya, teman-teman yang bergerak di bidang human capital itu dihadapkan masalah-masalah kayak gini Pak. Ya, biasanya sekarang ada gugus tugas tuh yang dikelola oleh teman-teman HC kaitannya dengan hal-hal yang saya utarakan tadi. Kenapa saya mengutarakan falsafah kekeluargaan? Ya, karena dengan kekeluargaan itu sebenarnya productivity akan terbentuk. Productivity akan terbentuk dan produktivitas akan meningkat. Adanya penciptaan ketenangan berusaha dan ketentraman bekerja. Kalau tentramnya para pekerja itu, ya, yang penting, yang paling harus dihormati oleh para pengusaha, bagaimana pekerja itu benar-benar terlayani hak normatif. Jangan sampai dilanggar hak normatifnya. Saya yakin sobat dari Ngopi C ini kalau gajinya telat dibayar sehari aja pasti ngumpat kemana-mana. Marah di mana-mana. Saya memberikan arahan kepada Bapak dan Ibu, boleh ngumpat di dalam hati, cuman ngampatnya jangan jahil itu jari tangan. Karena jari tangan sekarang itu lebih jahat dari mulut kita, Bapak Ibu. Ya, jangan Bapak Ibu mainkan di medsos. Jangan Bapak Ibu mainkan di media-media yang lain. Cukup dalam hati, beritahu kepada HRD, gaji kita telat kenapa? Ini kadang-kadang geratilnya tangan kita, gerakannya lebih cepat tangan kita ketimbang mulut kita. Kalau dulu kan mulutmu harimaumu, kalau sekarang jemarimu harimaumu. Karena teman-teman XR, teman-teman human capital akan melihat jejak digitalnya teman-teman yang akan melamar pekerjaan. Saya pesankan begitu karena akan dilihat itu Bapak dan Ibu. Ya, hati-hati memainkan jemari tangan kita. Keenam adalah peningkatan kesejahteraan. Siapa yang nggak mau sejahtera? Kita mau sejahtera Bapak Ibu. Tetapi Bapak Ibu nilai konsumsi teman-teman para pekerja, para karyawan ini dihantui dengan konsumtif, pola yang sangat konsumtif. Contoh ya Bapak Ibu, kita kalau beli makan gitu ya, kadang-kadang ada gengsinya juga gitu loh Bapak Ibu ya. Kalau nggak makan di rumah makan ini berarti belum keren Bapak Ibu. Kalau saya Bapak Ibu makan sehari cukup 2 kali. Karena saya pagi diawali dengan kopi, karena kopi itu menahan nafsu makan ya Bapak Ibu ya. Yang siang baru saya makan. Makannya pun saya ya nggak lebih-lebih dari 22.000 sehari Bapak Ibu. Nah, malamnya saya itu kadang-kadang ngopi lagi. Kalau mau makan ya makan, tapi makan buah gitu Bapak. Yang buah kan ada yang murah Pak. Enak Bapak kan direktur, bisa makan apel. Enggak, saya makannya pepaya sama pisang Bapak Ibu. Malam itu makan pisang. Pisang kan murah Bapak dan Ibu. Kenapa? Untuk kesehatan saya. Bapak Ibu, kalau kita lihat beberapa hari ini, ya, kita pantau di Instagram, pemuda yang usianya 20 tahun, 19 tahun,
sudah ada yang kena diabetes, Bapak dan Ibu. Karena pola makan, Pak. Bukan yang lain. Makanya saya mengajak bagaimana meningkatkan kesejahteraan itu bukan kita ngirit, tapi benar-benar kita benar-benar kalau kita mengkonsumsi makanan ya makanan yang tidak hasil olahan ya. Makanan yang tidak hasil olahan misalnya kalau ayam ya ayam aja, jangan diolah menjadi nugget. Itu yang dimakan ayamnya. Nah, ini yang saya ngajak kepada Bapak Ibu sebenarnya kalau kita PHBS, pola hidup bersih dan sehat ya murah gitu loh Bapak dan Ibu ya. Ini next, ini komitmen bersama ya. Ini ada sebentar Bapak Ibu. Ini kemarin kita juga melaksanakan untuk penerapan ini melakukan komitmen bersama nih Bapak Ibu. Komitmen bersama untuk pelaksanaan HIP. Alhamdulillah ini kemarin disepakati oleh PT Toyota Toyota Motor Industri Motor Industri Toyota Motor Toyota Manufacturing Industri Indonesia, PT Panasonic Gobel, PT BCA dan PT Megalopolis Manunggal, Perkebunan Nusantara, PT HM Sampurna pada 1 Mei 2024 kemarin ditandatangani komitmen bersama nih Bapak Ibu untuk pelaksanaan hubungan industrial Pancasila. Ada 5 konten Bapak Ibu. Mereka akan benar-benar melaksanakan pedoman pelaksanaan HIP. Yang pertama komitmennya setia dan menjunjung tinggi Pancasila dan UUD 45. Kedua menerapkan sikap toleransi beragama antara pekerja buruh dan pengusaha serta sesama pekerja buruh. Ini yang terpenting nomor 02 menerapkan sifat toleransi karena kita kan heterogen ya Bapak Ibu ya. Ketiga mempererat sinergitas, kolaborasi dan koordinasi dalam pelaksanaan pedoman HIP dan menciptakan kelangsungan berusaha dan kenyamanan bekerja berdasarkan sila-sila Pancasila. Menjunjung tinggi 6 prinsip dan 2 asas hubungan industrial Pancasila. Nah, ini kemarin ditandatangani oleh mereka di tanggal 1 Mei 2024 bertempat di PT Penyiar Logistik di Jakarta Timur. Nah, ini alhamdulillah lah dari 7 perusahaan sudah ada komitmen bersama dan saya yakin nanti di Sobat Ngopi Sik ini juga akan benar-benar menjalankan pedoman pelaksanaan HIP ini. Ini asas hubungan industrial Pancasilanya, Bapak Ibu, yang saya sebutkan. Asas kekeluargaan gotong royong itu saling bahu-membahu antara satu dengan yang lain, merupakan prinsip kekeluargaan, kegotong royongan dalam kehidupan bernegara, dalam sosial, politik, dan ekonomi. Bagaimana penerapannya di dalam perusahaan? Bapak dan Ibu, contoh sederhana asas kekeluargaan dan gotong royong ini biasa didapatkan oleh Bapak Ibu, teman kita tidak merasa. Misalnya ada kawan kita yang sedang sakit atau keluarganya sakit yang tidak bisa ditinggalkan oleh pekerja, Bapak dan Ibu, pasti kalau si pekerja ini memohonkan izin kepada teman-teman manajer HRD, ya, karena kondisi keluarga yang sakit, tolong juga diberikan dispensasi. Karena keluarganya sakit, minimal berapa jam, dan ketika si pekerja ini yang menemani keluarga yang sakit, tapi benar-benar ya ditunjukkan benar-benar sakit. Ada surat keterangan dokternya. Jangan jangan ngibul maksudnya gitu ya. Nah, otomatis ya Bapak Ibu, teman-teman yang ada di rekan pekerja itu juga akan menggantikan sementara posisi tempat si bekerja di posisinya. Misalnya kalau dia di bagian produksi, harusnya dia memproduksinya 10, karena dia tidak masuk ya temennya saling kekeluargaan dan gotong royong membantu si pekerja ini supaya target produk yang dihasilkan tidak turun sehingga tidak merugikan perusahaan. Itu Bapak Ibu. Itu contoh yang paling mudah. Asas musyawarah mufakat. Ini menitik beratkan pada jalannya roda perusahaan. Berkembangnya perusahaan ditentukan oleh manajerial pimpinan dalam memberikan bimbingan. Kembali lagi Bapak Ibu, tidak ada di perusahaan satupun yang tidak punya gejolak. Pasti di satu perusahaan itu ada gejolak kecil, sedang, dan besar. Masalah kecil, sedang, besar itu tidak ujung-ujungnya berdasarkan perselisihan hubungan industrial. Tapi kasus-kasus yang kadang-kadang adalah kasus keegoan di antara atasan dan bawahan. Keegoan di antara rekan-rekan kerja. Kita cermati, Bapak Ibu, ternyata competitiveness, persaingan di antara para pekerja menuju suatu bentuk promosi, ini pun kita lihat
menjadi satu mainframe tersendiri nih Bapak Ibu ya. Teman-teman yang dipromosi pasti kan ada yang ngiri-ngiri dikit gitu ya. Kok dia bisa dipromosi? Apakah ada nepotisme atau enggak? Nah, hal-hal seperti ini Bapak Ibu maka kita harus ada transparansi pada saat kita menetapkan promosi. Ya, harus ada tools yang digunakan. Tools yang digunakan apa? Melalui tes. Jadi kita bisa membuktikan bahwa dia bisa promosi karena Bapak Ibu toolsnya melalui tes dia bagus. Nah, tetapi Bapak Ibu bagi yang gerendeng, Bapak Ibu, yang gerendeng, ini juga jangan Bapak Ibu jangan dianggap angin lalu. Bahaya kalau dianggap angin lalu. Ya Bapak Ibu, tetap kita wadahi melakukan pertemuan dengan mereka, kita jelaskan melalui konsep musyawarah mufakat. Jadi ini menjadi benteng untuk yang dua azas ini diberlakukan di perusahaan. Next, ini asas hubungan industrial Pancasila yang dari gotong royong itu terdiri dari berapa sub asas. Ada asas kesetaraan dan solidaritas. Ini Bapak Ibu ya. Ini mengedepankan perlakuan yang sama terhadap sesama rekan kerja di dalam satu perusahaan agar terjalin kerjasama yang baik dari berbagai suku, agama, ras untuk tidak menciptakan komunitas-komunitas yang eksklusif. Nih Bapak Ibu ya. Kita kerja yang asalnya pekerja ini beberapa ada dari Jawa, ada dari Irian, ada dari Sumatera, ada dari Kalimantan, ada dari Bali, ada dari Papua. Nah, bagaimana kita menciptakan kesetaraan dan solidaritas dan tidak menciptakan yang namanya komunitas-komunitas eksklusif. Kalau ada pun menciptakan perkumpulan, tapi perkumpulan itu bebas keanggotaannya. Tidak mengeksklusifkan pada jaringan A, jaringan B, jaringan C. Nah, ini kenapa saya harus men-state ini di dalam ini supaya sila ketiga persatuan Indonesia itu masuk dalam asas kesetaraan dan solidaritas ini, Bapak dan Ibu. Nah, yang B adalah asas soliditas, sikap kesetiakawanan dan kekompakan sebagai wujud kebersamaan dalam hubungan kerja. Kesetiakawanan dan kekompakan kunci perusahaan itu terbebas dari segala mara bahaya. Kalau tidak ada setia, tidak ada kekompakan, perusahaan kayaknya jalannya terseok-seok, Bapak Ibu. Makanya kesikap kesetiakawanan, kekompakan harus benar-benar terjalin di perusahaan. Bagaimana kita membuat supaya mereka nampak kesetiaan kekompakannya, otomatis Bapak dan Ibu harus meng-create sendiri. Apakah dalam membentuk suatu arisan arisan bersama pekerja atau yang lain, bikin paguyuban ya monggo. Yang penting soliditas ini ya Bapak Ibu. Saya contohkan. Ketika produk Indofood dilanda yang namanya isu, yang namanya minyaknya mengandung hal-hal tertentu, yang backup tidak hanya perusahaan, tetapi pekerja yang backup melalui medsos yang ada menyatakan bahwa hal-hal yang sudah dikemukakan di medsos itu salah. Dan inilah ingredient atau konten yang ada di dalam minyak yang ada di Indomie. Pada saat itu kan begitu. Jadi kan berita itu akhirnya lewat dengan sendirinya. Ada asas humanis. Ini mengedepankan bahwa makhluk sosial bahwa manusia itu adalah makhluk sosial yang selalu berinteraksi satu dengan yang lain mencerminkan keberagaman agama dan budaya merupakan perekat bangsa. Asas humanis itu bagaimana kita menetapkan tingkah dan perilaku kita yang benar-benar sesuai dengan adat ketimuran. Ya, Bapak Ibu yang namanya orang Indonesia kalau dipegang kepalanya itu nggak doyan Bapak Ibu. Karena kepala itu adalah bagian yang sangat-sangat dihormati oleh kita. Tetapi kalau di dunia barat pegang kepala itu hal yang biasa. Jadi asas humanis itu adalah cerminan bagaimana kita bertutur kata, bagaimana kita berperilaku yang baik sehingga kita sama-sama dihargai. Asas comply, patuh. Pekerja dan pengusaha harus mematuhi semua peraturan perundangan yang berlaku dan syarat-syarat kerja yang berlaku di perusahaan. Ya, jangan kita sudah disuruh masuk jam 7.30, tetapi kita masuk jam 8. Sesudah itu dikasih surat peringatan, pekerjanya marah. Sorry to say ya Bapak dan Ibu, karena aturan itu untuk dipatuhi, maka wajar
Kalau sudah telat diberikan peringatan, ya peringatan itu harus diterima. Sudah diterima berarti kita harus memperbaikinya. Itu Bapak Ibu. Terus ada asas loyalitas, menekankan pada aspek kesetiaan dalam HIP. Kesetiaan pekerja pada perusahaan maupun pengusaha dalam menjalankan usaha wajib memikirkan karir karyawan yang dilakukan secara objektif, profesional, dan proporsional. Kalau kita mau pingin karyawan kita loyalitas, Bapak dan Ibu, perhatikan karir mereka yang benar-benar objektif. Kadang-kadang di kita ini masih berpikirnya ada yang subjektif. Wah, itu saudaranya A, itu saudaranya B, itu saudara C. Nah, asas loyalitas itu akan berkembang dilihat dari career path, Bapak Ibu ya. Terus ada asas partnership. Ini lebih mengedepankan bahwa pekerja dan pengusaha dalam menjalankan usahanya adalah teman seberjuangan dalam menciptakan HI yang harmonis di perusahaan. Ada kalanya perusahaan lagi untung, ada perusahaan lagi break even point, ada kalanya loss, rugi. Kadang-kadang Bapak Ibu, kalau sudah loss, buat bayar gaji karyawan aja, dia minjem ke bank. Ada nggak yang merasakan itu? Nah, ketika kita benar-benar masih ingin kerja di perusahaan, Bapak dan Ibu, asas partnership itu mengajak. Kalau dalam untung ya mawas diri, dalam break even juga mawas diri, dalam juga kita mawas diri. Apa yang harus kita persembahkan untuk perusahaan ketika perusahaan sedang loss? Ya, ini kan ada berapa kriteria-kriteria ketika sedang loss berarti misalnya gaji direaksi kita tunjangannya kita turunin, gaji di antara manajer karena dalam kondisi loss, dalam kondisi rugi ada beberapa yang dipotong. Selanjutnya sampai ke bawah begitu supaya perusahaan ini bisa maju lagi. Ini lebih banyak mengajak ke sana. Jangan tiba-tiba ketika perusahaan mengalami kerugian, tiba-tiba pekerja pingin menaikkan kesejahteraannya, naikkan uang transport. Kayaknya nggak maksen, nggak masuk akal Bapak Ibu. Nah ini Bapak Ibu, ini nilai-nilai hubungan industrial Pancasila, bagaimana kita menjalankan toleransi beragama, memanusiakan manusia dalam arti pekerja bukan sebagai alat produksi, ya, membangun solidaritas di antara pekerja buruh dan pengusaha, dan antar sesama pekerja buruh yang mencerminkan sila ketiga persatuan Indonesia, ini membangun solidaritas nih perlu. Ya jangan dianggap enteng. Antara pekerja buruh, pengusaha, dan pengusaha juga harus mungkin setiap bulannya harus bertemu dengan pekerja. Jangan hanya perintah-perintah tapi nggak pernah kita melakukan pertemuan. Bagaimana kan bonding ini kan perlu, ya Bapak Ibu ya. Mengutamakan dialog dalam menyelesaikan setiap permasalahan yang ada. Dalam proses penerimaan pekerja buruh, membuka peluang yang luas bagi masyarakat dengan tidak membedakan golongan keyakinan, paham aliran suku maupun jenis kelamin. Nah ini sangat diperlukan Bapak dan Ibu. Ya, makanya ada beberapa layer ketika kita menerima perekrutan karyawan, Bapak Ibu, biasanya yang kita lihat adalah ketika kita menerima S1 adalah biasanya nih Bapak Ibu hanya menerimanya IPK yang 2,75 ke atas gitu ya. Padahal yang IPK 2,75 ke bawah juga belum tentu dia bodoh. Padahal dia kalau suruh bekerja juga lebih jago gitu kadang-kadang. Nah ini ya perspektif-perspektif seperti ini sebenarnya Bapak dan Ibu kita harusnya memberikan kesempatan juga kepada teman-teman itu. Next ini Bapak dan Ibu hubungan industrial Pancasila. Saya kira ini nanti bisa dilihat karena ini takutnya nanti kita mau diskusi agak panjang ketika saya jelaskan satu persatu nanti akan menambah waktu. Kayaknya kayaknya nanti nggak ini ya nggak asik gitu loh Bapak Ibu ya. Kalau sekarang kan senangnya asik. Nah ini sarana hubungan industrial Pancasila Bapak Ibu. Kita lihat banyak ya Bapak Ibu ya sarana hubungan industrial. Cek aja satu persatu. Apakah di tempatnya Bapak Ibu ada peraturan perusahaan? Kalau peraturan perusahaannya nggak ada, apakah perjanjian kerja bersamanya ada? Karena perjanjian kerja bersama mengharuskan harus ada dua objek, yaitu ada teman-teman pengusaha dan teman-teman pekerja buruhnya punya serikat pekerja, serikat buruh. Ada peraturan perundang-undangan, banyak ada hukum formil dan hukum material. Salah satu hukum materialnya ada di 13 dan Undang-Undang Nomor 6. Ada lembaga penyelesaian perselisihan, ya, ada lembaga penyelesaian perselisihan itu ada tingkat mediasi, konsiliasi, arbitrase, dan di pengadilan. Terus ada serikat pekerja, serikat buruh, ada organisasi pengusaha, ada LKS bipartit ketika perusahaan sudah mempunyai pekerja di atas 50 perusahaan, maka dia mandatori harus membentuk LKS bipartit. Ini LKS tripartit dibentuk di pemerintahan, baik di pemerintahan kabupaten kota, provinsi, dan di nasional. Nah ini 8 sarana hubungan industrial yang satu dan yang lainnya saling terkait.
ini ada hubungan kerja Bapak Ibu ya. Nanti ketika teman-teman itu yang mau memasuki dunia kerja pasti akan dihadapkan pada proses hubungan kerja dan ada tanggung jawab di situ. Nah, ada teman-teman ketika kita mempunyai hubungan kerja pasti dilandasi ada upah, perintah, dan pekerjaan. Untuk benar-benar melegalkan suatu hubungan kerja ada perjanjian kerja ya yang ditandatangani di antara pekerja, pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban para pihak. Biasanya yang dilihat ketika perjanjian kerja itu mau ditandatangani, teman-teman itu sobat fisik itu hanya ngelihat Bapak Ibu ya, hanya ngelihat jam kerja dan ngelihat gajinya berapa. Dan gajinya diberikan setiap tanggal berapa. Nih saya cek satu persatu karena saya juga pernah menjadi karyawan swasta ketika itu perjanjian kerja disodorkan Bapak dan Ibu ya, yang dilihat adalah hanya 3 jam kerja, upahnya berapa. Itu ya Bapak Ibu, jam kerja, upahnya berapa, dan hak-haknya apa aja. Nah itu Bapak Ibu, tapi sebenarnya harus dilihat semuanya ya. Ini hal-hal yang akan timbul dalam hubungan kerja pasti ada keluh kesah ya Bapak Ibu ya. Biasalah yang namanya atasan diomongin bawahan tuh biasa Bapak Ibu ya. Ya, nggak mungkin atasan kayak saya selaku direktur nih Bapak Ibu, ada juga teman kita direktur di satu perusahaan, kayaknya pasti diomongin orang deh. Mau sebaik apapun, pasti ada yang bisa diomongin. Jadi kalau kuping kanannya sudah bunyi, Bapak Ibu berarti, Bapak Ibu, kalau saya kan Jawa gitu ya, kalau kuping kanannya bunyi, panas itu ya, ngendengin pasti ada yang ngerasani, Bapak Ibu ya. Ada keresahan, ada ketidakpercayaan, dan ada perbedaan pendapat. Next, ini landasan dalam penciptaan HI yang harmonis, kita harus demokratis, harus terbuka ya, harus saling percaya, ada ketulusan dan kepatuhan. Demokratis itu kalau biasanya ini yang agak sedikit berpengaruh ketika teman-teman nanti sudah menjadi jabatannya senior manager, itu ada kadang-kadang kita mempunyai sifat yang otokratis. Nah, itu harus dimainkan peran digabung antara otokratis dan demokratis. Kadang-kadang kita perlu otokratis. Ya, tapi kalau otokratis yang selalu dipakai pasti pertentangan lagi dengan para stafnya. Ini terbuka. Keterbukaan itu bukan dari sisi pekerjaan tapi dari sisi finansial yang ada juga. Ya, yang namanya perusahaan kalau sukses itu biasanya benar-benar memperhatikan nasibnya pekerja. Kalau untungnya, profitnya lagi bagus, ya Bapak Ibu berarti kita juga harus menyenangkan buat si pekerjanya. Saling percaya, ya Bapak Ibu jangan ada curiga-curiga lah di antara pekerja dan pengusaha. Pengusaha juga jangan curiga dengan pekerja. Tapi kan teman-teman kita lihat bahwa pengusaha juga akan melihat dari kondisi teman-teman pekerja ini. Kadang-kadang sekarang ada kerjaan-kerjaan tambahan yang berdasarkan device yang ada, Bapak Ibu miliki device itu kan ada 2 sampai 3. Karena kalau sesuai dengan penelitian, satu orang Indonesia rata-rata mempunyai 2 device. Device itu kadang-kadang teman-teman pekerja yang menghasilkan tambahan yaitu dengan main saham. Nah, kadang-kadang ini sudah dilihat juga oleh perusahaan. Apalagi ini kalau main sahamnya menggunakan wifi-nya dari perusahaan. Ini hati-hati ya teman-teman. Ada ketulusan dan kepatuhan. Ini peran pengusaha, Bapak dan Ibu. Bisa kita lihat bersama-sama. Yang pertama memenuhi hak pekerja. Jangan sampai telat bayar upahnya. Membangun komunikasi yang baik ya. Komunikasi harus jalan. Berarti town hall harus jalan ya antara pengusaha dan pekerja. Ya, untuk memainkan sila keempat dan sila kelima. Menyediakan forum komunikasi dalam rangka musyawarah. Ini forum komunikasi itu kalau tidak ada LK tripartit, kalau pekerjanya di bawah 50 orang, silakan bentuk forum komunikasi. Dalam syarat kerja, dalam PP, PK, jangan menimbulkan mufti tafsir. Ya, mufti tafsir itu kalau diinterpretasikan agak susah. Next, ini peran serikat pekerja, serikat buruh banyak. Melakukan pekerjaan dengan penuh tanggung jawab dan integritas. Saya kira Sobat Ngopise kalau melakukan pekerjaan dengan penuh tanggung jawab, saya yakin atasan juga senang. Membangun komunikasi yang baik dengan pihak pengusaha maupun dengan SPSP, jangan sudah jadi pimpinan SP merasa kebal hukum, enggak juga. Ya, kalau merasa menjadi ketua umum SP berarti harus konteksnya bagaimana memahami anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, bagaimana mesejahterakan anggotanya, konsepnya gitu. Ada sifat konfrontatif yang harus dihindarkan ya. Kalau sifat konfrontatif itu kita belajar
kita mem-WA atasan, mem-WA manajer itu dengan bahasa-bahasa yang bagus. Jangan pakai bahasa yang konfrontatif atau yang menantang. Pandai menangkap aspirasi pekerja dan dapat mengkomunikasikan dengan baik kepada pengusaha. Ini ya, Bapak Ibu, pandai menangkap aspirasi itu apa. Jadi, kalau ada gelagat-gelagat omongan di kantin yang kayaknya akan menimbulkan keresahan yang mendalam, pekerja itu bisa membuat rembuk dengan teman-teman pekerja, menceritakan kepada SP, biar SP yang menyambungkan lidah dengan pengusaha. Ada kepentingan pekerja tidak lepas dari kepentingan perusahaan dengan pengusaha. Dengan pengusaha. Membuka ruang konsultasi sampai dengan melaksanakan kewajiban sesuai aturan. Ini peran pemerintah, Bapak dan Ibu. Bagaimana kita menciptakan hubungan harmonis antara pekerja serikat buruh melalui pendidikan dan penyuluhan pembinaan tentang Undang-Undang Ketenagakerjaan. Jalannya ya dengan HIP. Sudah jalan. Dua, mengembangkan kelembagaan kerjasama LKS Bipartit di perusahaan. Saya yakin Bapak Ibu sudah terngiang-ngiang kalau di atas 50 tadi pekerjanya untuk LKS Bipartit. Menerapkan peraturan perundangan, melakukan deteksi dini, menyusun peta hubungan industrial, dan membentuk tim ahli norma ketenagakerjaan. Akhirnya Bapak Ibu, terima kasih. Salam LKMD. Lebih kurang mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sangat terima kasih banyak Pak Heri, materinya sangat Masya Allah dan ini sangat kita tunggu karena ada Kemenaker nomor 76 tahun 2024 ini dengan nilainya Pancasila. Nah, ini aku mau juga teman-teman atau rekan-rekan semuanya, bagi teman-teman yang mau bertanya, boleh raise hand atau bisa menulis untuk kolom chat seperti itu. Karena agenda kita setelah ini, setelah materi dari Pak Heru ini, kita ada discuss atau tanya jawab langsung dijawab langsung oleh beliau Bapak Heru seperti itu. Oke, begitu ya Pak Heru ya. Nanti kita akan banyak bertanya nih dengan Pak Heru ya Pak Heru. Siap. Oke. Ini tadi di menit-menit awal ketika Pak Heru menjelaskan itu udah ada rekan ngopi sih yaitu Bapak Irwansyah yang selalu hadir ketika kita mengadakan webinar. Bapak Irwansyah ada beberapa pertanyaan. Mungkin Bapak Irwansyah bisa langsung open game, bisa em, menanyakan langsung ke beliau. Monggo Bapak. Ya, terima kasih Mbak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Heru. Teman-teman Ya, ngopi. Mas. Ya, luar biasa ini. Rekan saya ngopi sih, Pak Mahendra bisa mendatangkan Pak Heru ini suatu yang luar biasa dan berkah buat komunitas ini Pak. Saya Irwansyah, saya juga pemerhati dan apa namanya sama-sama di Industrial Relation. Jadi kalau kita bicara HIP, memang saya mengikuti betul karena mungkin sama lah dengan Pak Her kita ya generasinya gitu ya. Jadi memang Pancasilanya ini kan sempat hilang begitu kita bicara tadi sudah dijelaskan juga terkait dengan apalagi kemudian setelah reformasi orang seperti kok kayak anti nyebut Pancasila begitu kan. Nah itu tuh mungkin menjadi salah satu kendalanya. Nah saya hanya ingin ini saja Pak Heru terkait dengan landasan. Ya, kan itu ada kemitraan terkait dengan pengusaha apa namanya pengusaha dengan serikat pekerja. Ini yang kalau di lapangan selama ini yang kami rasakan itu teman-teman serikat pekerja itu merasa di atas angin. Dalam artian begini, mereka itu merasa bahwa mereka mitranya itu kesetaraan gitu. Ya, kesetaraannya tetapi adalah mereka itu kalau berunding maunya dengan presidir, dengan CEO dan segala macam. Nah, jadi teman-teman HRD ini kok kayak nggak dihargain gitu. Karena itu tadi kesetaraan yang menurut mereka itu seperti itu gitu. Jadi dalam proses perundingan pun kadang-kadang kalau nggak mau, jadi contoh saya di perusahaan multinasional. Kalau mereka pemutusnya siapa ini? Wah ada di Amerika. Wah kami pengen berundingnya dengan mereka. Nah seperti itu kan apakah itu yang dimaksud dengan kesetaraan? Ya, jadi barangkali dari pengalaman dan mungkin juga dari beberapa kasus, Pak Heru bisa menceritakan bagaimana sih sebenarnya prinsip kesetaraan yang memang diinginkan. Dalam pembahasan kami di beberapa sebenarnya kita apa namanya bisa mengambil bahwa ya sebenarnya nggak boleh ada dalam satu organisasi dalam satu PT itu seperti ada PT baru kan kalau kita nganggap serikat pekerja seperti itu. Kurang lebih begitu Pak Heru. Terima kasih sebelumnya.
Terima Sama-sama, kasih Pak Mas. Kansa. Lanjut aja sampai 3 pertanyaan dulu, Mbak. Silakan. Oke, baik. Ini pertanyaan pertama tadi dari Pak Irwansyah. Untuk pertanyaan kedua dari Bapak Ahmad Romdoni. Ini Bapak mau langsung bisa diskus dengan Pak Heru, bisa tanyakan langsung, bisa open cam, atau saya bacakan Bapak, Bapak Ahmad Romdoni. Oke, Oke mungkin kalau belum bisa on cam, akan saya bacakan Bapak untuk pertanyaan dari Bapak Ahmad Romdoni. Oke, pertanyaan adalah mengenai kebijakan UMK, sebenarnya kebijakan UMK ini mau dibawa kemana? Kok masih ada pasal bahwa UMK tidak berlaku untuk usaha dengan kategori tertentu? Kenapa tidak diterapkan secara mutlak bahwa ketentuan upah batas bawahnya yang ya UMK titik seperti itu? Oke, dari Pak Ahmad Romdoni, pertanyaannya betul seperti itu? Oke, kita lanjut lagi satu lagi ya Bapak ya. Ini untuk Bapak Mufti, ini Raiseni. Bapak Mufti mungkin bisa langsung ditanyakan ke Pak Heru pertanyaannya, silahkan. Ya, baik. Terima kasih. Perkenalkan nama saya Mufti, Hidayat Mufti. Apa namanya? Saya ada beberapa perusahaan di SBU kami yang ada di Indonesia, terutama di Jawa Tengah dan Surabaya. Jadi begini Pak Heru. Jadi kalau eh, regulasi ini, sebentar. Jadi regulasi ini yang sebenarnya sangat bagus Pak ya. Apapun yang keluar itu dari pemerintah ketenaga kerjaan khususnya itu sudah bagus, sangat bagus. Tapi akan jadi lemah. Bahkan kalau dalam bahasa kita di level pekerja itu akan pekerja dan pengusaha itu dicuekin Pak. Ya, ini ideal aja, idealis aja. Kenapa? Karena muncul satu regulasi, katakanlah ini Kepmen, terus nggak ada lagi apa aturan-aturan susulan atau turunannya, bagaimana cara melaksanakannya, bagaimana pengawasannya, bagaimana bahkan nggak ada lagi apa namanya eh, pembinaan real, ya. Ya contohnya salah satunya ya seperti yang ditanyakan Pak Irwan Manak tadi, ya. Kok bisa gitu ya serikat pekerja merasa setara, setaranya itu seperti apa, ya. Itu kan semua karena ketidakpengetahuan, tidak ada pengetahuan, ya, dari segi manajemen, dari segi legal, ya nggak mungkin kesetaraan itu kayak begitu, ya. Tapi memang mereka didoktrin memang harus seperti itu, ya. Mereka memang didoktrin. Saya juga dulu di serikat pekerja, memang harus didoktrin harus seperti itu. Nah, jadi apapun eh, eh, ada regulasi atau ketentuan baru, tapi kok cuma sekedar sampai ya idealnya aja gitu ya. Eh, nggak tuntas gitu ya, nggak mangkus, nggak santil sampai ke bawah begitu. Itu Pak, itu bagaimana ya? Ini dari mungkin eh, ya saya juga pekerja ya, tapi juga saya juga barangkali mewakili teman-teman pengusaha yang ada eh, di Indonesia. Saya ada satu komplain Pak yang mohon maaf semuanya kepada teman-teman dari Disnaker, ya. Komplainnya itu adalah eh, kenapa ya kok teman-teman Disnaker kita ya yang katanya punya aturan di sana itu minimal sebulan sekali ya atau 2 bulan sekali untuk datang berkunjung gitu ya, untuk apa pembinaan komunikasi gitu ya. Tapi kenapa kok mereka cuma datang akhir tahun tapi minta stempelnya 12 bulan gitu, ya. Ya saya cuma jawab ke mereka, ya, perusahaan banyak sementara officer-officer di Dusnaker juga kurang gitu, sama kayak polisi lah gitu. Itu aja jawaban saya ke mereka, diplomatis banget gitu. Tapi eh, kalau dari pemerintah ada lebih lanjut, nggak cuma sekedar peraturan sosialisasi, tapi juga ada aturan-aturan turunan, ada pengawasannya, ya, ada pengawasannya.
ada tindak nyatanya, ya. Jadi ada pembelajaran buat, karena ini nggak, kalau Bapak atau kita berharap ini hanya makanannya pekerja, HR, percuma Pak. Kenapa? Kalau pengusaha tidak dididik, serikat pekerja tidak dididik, nah ini sama kayak tepuk tepuk sebelah tangan gitu, mana berbunyi gitu ya. Nah, itu dia maksudnya Pak ya. Nah, jadi itu Pak, yang saya tanyakan seperti tadi tiga itu. Terima kasih kesempatannya. Oke, baik. Terima kasih untuk Bapak Mufti. Ini akan langsung dijawab dulu atau kita ke pertanyaan selanjutnya, Pak Heru? Lanjut aja Mbak, karena saya jam 11.40 harus sudah mewakili lagi. Ah, Lanjut aja oke. lagi. Oke, lanjut untuk penanya lagi ya, Bapak ya. Boleh, boleh, boleh. Oke, ini ada yang raising juga. Ibu atau Bapak Wembi ini mungkin bisa langsung open cam untuk menanyakan langsung pertanyaannya apa. Halo? Ya, selamat siang, Oh, Bapak. Oke. Oke, Bapak, selamat siang, Bapak. Ibu. Terima kasih sudah diberi waktu. Silahkan, Bapak. Ya, mohon izin, Bapak Heru. Saya ini kan buruh. Ya, saya belum bisa menemukan esensi atau manfaat langsung dari undang-undang ini. Karena ya tadi yang seperti disampaikan Pak Irwansyah, kemudian Pak Mufti, terus undang-undang ini dibuat untuk ngapain sih? Bagaimana, maaf ya, kita bicara Pancasila. Coba kita cek ke, dulu saya SMA itu ada namanya penataran P4. Tetapi sejak 98 reformasi, mata pelajaran itu dihapuskan. Sampai saat ini belum ada lagi. Bagaimana kita mau bicara soal Pancasila kalau pondasi dasar Pancasilanya saja tidak diajarkan sejak teman-teman itu sekolah? Itu sebuah hal yang sangat sulit untuk saya pahami. Mungkin karena kebodohan saya. Saya mohon izin Bapak. Nanti arahnya mau kemana sih undang-undang ini? Untuk pengusaha seperti apa? Untuk HR seperti apa? Kemudian untuk serikat pekerja itu seperti apa? Karena ya tadi seperti yang sampaikan Pak Irwansyah, Pak Mufti, HR itu walaupun dia punya HR manager kayak atau HR director kayak, tetapi serikat pekerjanya itu tidak pernah diedukasi pemerintah untuk mengerti aturan yang ada di perusahaan ataupun di ketenaga kerjaan. Jangan sampai munculnya undang-undang ini tidak merubah mindset pokoknya nggak sepakat. Jangan lagi seperti itu. Matur nuwun Pak Heru. Oke, terima kasih, Bapak Web. Oke, lanjut lagi, Bapak. Monggo satu lagi Mbak. Oke, satu lagi ini. Ada dari yang udah raise hand, Bapak Susanto. Silahkan bisa diutarakan untuk pertanyaannya, bisa on cam. Terima kasih atas waktunya. Mungkin saya belum bisa on cam karena sinyal aku nggak kuat ya. Mohon maaf. Oke. Jadi mungkin kalau dari penanya-penanya sebelumnya barangkali saya bisa apa ya bisa menyimpulkan beberapa yang otokritik ya terhadap baik itu pemerintah itu sendiri maupun dari sisi Disnaker itu sendiri. Nah, pada kesempatan kali ini saya pun juga menyoroti ya dari peran Disnaker, terutama di daerah-daerah ya Pak Heru ya, yang tidak bisa dipungkiri bahwa, mohon maaf sekali kalau saya mungkin pakai istilah yang kurang tepat ya, justru pemahaman terhadap hubungan istilah Pancasila yang memang mereka tuh belum belum apa yang menjiwai barangkali ya. Jadi eh, beberapa pengalaman kami berhubungan dengan mereka ya gimana ya, malah kita yang menerangkan gitu loh.
Nah, ini justru menjadi apa ya otokritik buat Disnaker juga atau kementerian juga memastikan bahwa dinas-dinas yang ada di daerah itu memang paham betul dengan aturan main, bukan justru kita sebagai pengusaha atau ISR itu yang memang eh, pemberitahu gitu loh. Ada aturan ini loh Pak gitu loh. Nah, jadi apa yang menjadi kendala mereka justru bilang ya dia keterbatasan tadi untuk seperti disampaikan Pak Mimpi ya kalau saya nggak salah bukan Mimpi yang sebelum Pak Mufti sorry keterbatasan orang dan lain sebagainya sehingga tidak bisa menjangkau perusahaan atau mungkin keterbatasan akses untuk informasi hal-hal yang baru gitu loh. Nah yang parahnya lagi bahwa asas kekeluargaan yang tadi Pak Heru sampaikan ini dilanggar gitu loh. Artinya semuanya bisa karpet merah, aduan-aduan yang memang sebenarnya itu masih ranah perusahaan atau katakanlah mungkin belum disampaikan secara formal pada perusahaan, itu langsung dianggap sebagai sebuah temuan-temuan gitu loh. Nah, sialnya lagi, ini maaf cakap nih Pak Heru ya, mereka visit, akhirnya kemudian kita yang memfasilitasi. Nah, ini rahasia umum ya Pak Heru ya. Ini menjadi otokritik juga buat pemerintah. Jadi mereka yang mau visit, mereka yang mau kunjungan, tapi minta difasilitasi dan bukan cuma satu dua orang Pak Heru. Ya ini mungkin di lapangan kita udah tahu sama tahu sih Pak Heru. Cuman Iya, maksud saya betul. dalam hal ini adalah bahwa pemahaman terhadap apa namanya peraturan-peraturan yang baru, baik itu PP atau Kepmen kah, ya buat kami perusahaan itu aktif Pak, pasti akan mencari informasi atau kita berusaha untuk compliant. Tapi di sisi lain kita berhadapan dengan petugas-petugas atau dinas-dinas di daerah, ini yang menjadi gap komunikasi kita nih, Pak Heru, sehingga menjadi apa ya, menjadi kurang harmonis gitu lah, atau kita merasa nggak respect terhadap petugas. Nah ini otokritik aja Pak Heru. Ya mungkin beda daerah, beda pengalaman, tapi ini mungkin yang coba kita angkat di sini mumpung ada Pak Heru, ya menjadi apa ya masukan berharga yang kami berhadapan dengan petugas yang ada di lapangan. Itu saja mungkin Bu, terima kasih. Suaranya masih di mute, Mbak. Ya, Pak. Nggak kedengeran itu. Nah, masih di mute kan? Masih di mute, Mbak, nggak kedengeran. Insya Allah. Oke, terima kasih Pak Susanto atas pertanyaan tadi. Ini tadi ada 5 pertanyaan ya Bapak Heru ya. Ini mau langsung Bapak jawab atau bagaimana Bapak? Langsung dijawab aja ya, Mbak. Oke. Oke. Oh, teman-teman, mohon maaf ya Pak, izin sebentar. Teman-teman yang masih ada pertanyaan nanti bisa di kolom chat akan kami rekap, lalu akan kami share grup Q&A hubungan industrial dan akan dijawab mungkin akan kami rekap dulu mungkin akan dijawab oleh Bapak Heru nantinya atau akan dijawab oleh moderator yang lainnya seperti itu ya. Nanti akan kami rekap. Memang itu nanti dituliskan terlebih dahulu. Silakan Bapak Heru bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan dari penanya yang tadi. Oke, silakan Makasih Mbak, saya mendapatkan pertanyaan dari Mas Irwansah, Mas Ahmad Ronggo, Mas Mufti, Mas Febi, dan Mas Susanto. Semuanya laki-laki, nggak ada yang perempuan. Harusnya ada perempuan yang nanya sama saya gitu kan ya. Nah ini sebenarnya saya senang Bapak Ibu mengkritik saya. Dan ini juga cara-cara saya untuk memperbaiki teman-teman di lapangan. Bapak dan Ibu, saya tadi udah bilang, saya kerja di swasta tuh udah cukup lama. Hal-hal yang seperti ini dari dulu tuh terjadi juga sih Bapak Ibu. Kebetulan saya kerjanya di development produk, di kadang-kadang juga saya mengurusi juga kaitannya dengan human capital, Bapak dan Ibu. Yang hal kayak gini masih nampak ya ternyata Bapak dan Ibu. Ya mohon maaf, nah nanti kita akan perbaiki. Saya akan menjawab to the point ke Mas Irwansyah. Kaitannya dengan mitra kesetaraan. Bapak Ibu, saya baru menyelesaikan kasus PKB ya. Kasus PKB di antara PLN dan Serikat Pekerjanya ya. Terus kasus juga yang menerpa dari PT Adaro Group. Adaro Group. Ini kaitannya dengan PKB ya. Pada saat itu kalau kita bicara kesetaraan ya Bapak Ibu ya kesetaraan. Ini di satu sisi di hari pertama pada saat mereka berunding ya, itu pengusahanya datang, Pak. Yang datang adalah Dirut dan Direktur SDM dan Direktur Keuangan hari pertama.
Nah, setelah itu Bapak dan Ibu ya, direktur utamanya memberikan kuasa kepada 9 tim berunding, Pak. 9 tim berunding ini diberikan kuasa penuh, Pak. Nah, ini Bapak dan Ibu pada saat pembahasan perundingan PKB, kenapa mereka bisa cepat ya teman-teman ya? Karena ada keutuhan di antara jajaran direksi itu. Pertama dia memberikan eh, amanah-amanah, selanjutnya dilanjutkan oleh tim perunding yang diberikan kuasa penuh. Nah, ini kalau bicaranya adalah konteksnya ke dalam pembahasan perjanjian kerja bersama yang akan berlaku di perusahaan. Nah, kalau konsepnya hubungan industrial Pancasila, kita ketahui pengusaha dan pekerja itu adalah mitra dalam proses produksi, mitra dalam proses produksi, mitra dalam tanggung jawab, dan mitra dalam suka dan duka, Pak. Nah, ini Pak Mufti yang harus kita perankan bahwa teman-teman, biarpun dia teman-teman itu sebagai ketua SP, dia adalah sebagai pekerja. Kalau dia adalah sebagai pekerja, berarti kewajiban-kewajibannya dia sebagai pekerja juga terpenuhi. Itu yang menjadi kunci, ya. Kesetaraan di sini Bapak Ibu, kesetaraan dalam hal kita melakukan silaturahmi dan untuk berunding. Nah, ini Bapak dan Ibu. Kalau dia ketua SP-nya menjadi stafnya di marketing, maka Bapak dan Ibu perintahnya harus dari manajer atau junior manager atau supervisor marketing. Itu, ya. Terus ada lagi yang ditanyakan kaitannya SP di atas angin. Pak, kalau SP di atas angin, saya kira Pak, ini landasannya kan ada di Undang-Undang 21 2000 tentang Serikat Pekerja Serikat Buruh. Tugasnya mereka setelah mendapatkan pencatatan, bagaimana bisa mensejahterakan anggotanya. Kalau mensejahterakan anggotanya, maka secara langsung Bapak dan Ibu bagaimana bisa meningkatkan kesejahteraan anggotanya, berarti dia pembahasannya dalam syarat-syarat kerja. Dalam syarat-syarat kerja. Dalam syarat-syarat kerja, berarti dia bisa mengatur yang sifatnya belum diatur dalam peraturan perundangan, silahkan diatur dalam perjanjian kerja bersama. Nah, ini Bapak Ibu, kaitannya dengan sisi finansial, kalau kita pembahasan dalam syarat kerja, pengalaman saya, itu nggak bisa waktu seminggu, Pak. 2 hari, 3 hari, seminggu nggak cukup. Rata-rata pembahasannya itu baru 2 sampai 3 minggu ketemu. Nah, ini Bapak Ibu pembahasan-pembahasan yang kaitannya dengan sisi finansial. Nah, di satu sisi teman-teman pengusaha, teman-teman manajemen, ini saya kira yang bertanya tadi 5-5-nya adalah perwakilan dari pengusaha, Bapak dan Ibu ya. Nah, kita harus juga bentengi bahwa gini, kalau sesuai dengan anggaran dasar anggaran rumah tangga dari teman-teman SP tersebut, maka kita juga harus membaca anggaran dasar anggaran rumah tangganya mereka. Ya, kapan dia harus rapim, kapan dia harus mukni, harus musyawarah unit kerja, kapan dia harus rapat pimpinan dan lain-lain, kita lihat Bapak dan Ibu. Nah, ini yang menjadi PR bagi teman-teman pengusaha adalah ketika ada musnik, ketika ada mau pergantian pimpinan dari ketua SP, Bapak dan Ibu. Nah, ini yang menjadi perhatian dari teman-teman. Biasanya Bapak Ibu misalnya gini ya, tadinya sama ketua ini kayaknya udah enak gitu loh. Mudah-mudahan penggantinya juga seperti ini. Kadang-kadang kita kalau bisa, kalau bisa ditambah periodenya. Kalau ada artinya nggak mungkin sampai 3 kali periode ya 2 periode aja, karena sesuai dengan anggaran dasar anggaran rumah tangga. Itu ya. Lanjut ke Pak Ahmad Ronggo. Upah minimum kabupaten kota. Upah minimum kabupaten kota kan masih ada, Pak, konsepnya. Yang tidak ada itu upah minimum sektoral. Ditiadakan, Pak, di dalam PP 51 maupun di dalam PP 36. Clear. Pak Mufti, undang-undang bagus. Semua lemah dari pelaksanaan. Pak, yang namanya teman-teman mediator, teman-teman pengawas, ya, teman-teman pengawas ketenagakerjaan. Pengawas ketenagakerjaan dalam permenannya dalam 1 bulan itu harus bisa melayani pembinaan kepada lebih dari 5 perusahaan misalnya. Terus yang dimainkan perannya ternyata kalau lihat dari permennya 1 bulan 5 perusahaan, ternyata dia melakukan pembinaannya di akhir tahun. Dan minta Bapak Ibu tanda tangannya dari bulan Januari sampai bulan Desember. Bapak Ibu siapa namanya? Dibilang aja ke kita. Biar teman-teman nanti asosiasi pengawas ketenagakerjaannya, Bapak Ibu kan ada yang namanya asosiasi pengawas ketenagakerjaannya, ada direktur bina pengawas dan pengujinya melakukan pengecekan Bapak Ibu. Tidak ada sekarang kan semuanya terbuka Bapak Ibu, transparan. Saya ini selaku ketua umum Asosiasi Mediator Hubungan Industri, kalau yang ngelihat kayak gini juga benci saya Pak, Bapak Ibu ya. Karena saya tidak terbiasa untuk itu Bapak dan Ibu. Ya,
kaitannya dengan hal-hal eh, harus adanya pedoman pelaksananya. HIP ini udah pedoman pelaksanaan, Pak. Kalau kita membaca dari Kepmen 76 tahun 2024, tidak ada kita berteori di situ, Pak. Yang ada adalah kita mengajarkan bagaimana memperagakan konsep hubungan industrial yang ada di perusahaan yang seharusnya dilaksanakan. Itu konsepnya sebenarnya. Makanya waktu itu saya nggak mau disusun HIP itu teorinya terlalu banyak. Banyak mismatch-nya nanti. Makanya di situ sudah ada dalam proses implementasinya seperti apa sudah ada di dalam Kepmen 76 tahun 2024. Mas Wempi menyoroti kadang-kadang teman-teman di daerah tidak up to date terhadap peraturan perundangan. Alhamdulillah kalau Kementerian Tenaga Kerja up to date. Kita juga selalu memberikan arahan-arahan kepada mediator dan pengawasan untuk selalu melihat JDIH yang ada di kemenaker.go.id. Ada beberapa aturan-aturan yang baru untuk disikapi bersama, untuk dipelajari bersama, karena untuk membuat satu peraturan perundang-undangan, baik itu peraturan pemerintah, baik itu Permen, baik itu Kepmen, kita bahasnya dengan teman-teman LKS Tripartit Nasional sebelum jadi peraturan menteri. Kita bahasnya di situ. Ya Bapak dan Ibu, jadi kalau kita lihat menyemangati itu sebenarnya teman-teman serikat pekerja, teman-teman pengusaha melalui Apindo dan Kadin, sama-sama juga bertanggung jawab menyebarluaskan apa aturan-aturan yang sudah kita terbitkan. Anggota LKS Tripnas, anggota LKS Tripda, rata-rata dari teman-teman Apindo dan Kadin, Bapak dan Ibu. Nah, ini kadang-kadang Bapak Ibu, untuk menyebarluaskan, itu kadang-kadang masih ada sedikit sedikit bias nih Bapak Ibu. Nanti makanya Bapak Ibu, saya kumandangkan bahwa Bapak Ibu ketika ingin melihat aturan-aturan yang baru, teman-teman mediator yang hadir di sini, teman-teman pengawas yang hadir di sini, silahkan klik di handphonenya kemenaker.go.id, klik JDIH kita, semua aturan akan muncul. Nah, ini kan tadi Mas Wempi, apa sih yang kemauannya dari hubungan industrial Pancasila? Tadi saya sudah jelaskan, Mas. Di situ ada peranan-peranan dari pengusaha, pekerja, dan pemerintah. Yang kita lihat pinginnya ya teman semuanya dari konsep HIP ini, bagaimana peranan asas kekeluargaan, gotong royong, musyawarah mufakat bisa dipakai lagi. Jangan ada pokoknya kembali. Nah, kenapa pokok E itu terus ada di Indonesia? Makanya saya mencermati, Mas, dari data-data yang ada, maka kita harus buat. Kembali kepada filosofi. Jangan salah, pendidikan moral Pancasila ketika generasi X dapat, ya, itu Menteri Pendidikan juga masih ada kok pendidikan moral Pancasila, tapi tidak dalam pendidikan moral Pancasila, tapi pendidikan budi pekerti, Pak. Tapi sebenarnya isinya ya sama pendidikan moral Pancasila, Mas Wempi. Ya. Mas Susanto, aturan yang berlaku, ya, aturan-aturan yang berlaku segera untuk dapat disertai dengan bagaimana cara mengimplementasikannya. Nah, Pak, kalau lihat dari sisi regling dan basicking kita, Pak, aturan-aturan yang dikeluarkan peraturan Menteri Tenaga Kerja, ya, format-format yang harus ada udah kita lampirkan sebenarnya. Nah, cuman kadang-kadang teman-teman begitu membaca lampirannya itu kadang-kadang ditinggal. Nanti upayakan ketika membaca aturan lampiran-lampirannya pun dilihat Bapak dan Ibu ya. Jangan hanya batang tubuhnya aja yang dilihat tapi lampirannya tidak dilihat. Terus ini juga keluhan dari Mas Susanto tadi ya. Mas Susanto mengeluhkan hanya kunjungan hanya minta difasilitasi. Saya sih gini aja Mas. Ini kan sebenarnya kalau minta difasilitasi atau tidak fasilitasi tiga ketegasan dari kawan-kawan semua. Kalau teman-teman benar-benar mau melakukan pembinaan kaitannya dengan pembinaan hubungan industrial, kaitannya dengan pembinaan pengawasan ketenagakerjaan, silakan membina, silakan ketemu dengan karyawannya. Ya, kayak saya nih Mas ya. Saya insya Allah nih, kenapa saya harus ketemu dengan teman-teman Ngopise? Karena ini stakeholder saya, Pak. Stakeholder saya dan saya harus paham. Ternyata kejadian-kejadian ini masih ada yang ingin melaporkan, tapi teman-teman juga harus melaporkan secara fisik, Mas. Melaporkannya dalam hal ini seseorang ini namanya si A minta difasilitasi, kasih ke kita. Nah ini pasti nanti kan ada kode etik yang main, Mas. Kan di Direktur Bina Pengawas Penguji itu punya direktur sendiri yang mengawasi tenaga-tenaga teknik pengawas ketenagakerjaan. Di kita ada Direktur Bina Mediator. Nah kalau misalnya ada hal-hal yang aneh, silahkan aja lapor ke kita. Pasti kita tindak lanjuti. Kemarin saya terakhir tindak lanjuti teman-teman yang ada di daerah Sumatera. Kaitannya dengan teman-teman mediator yang tanda kutip A, B, dan C. Ya, ini kita juga berikan peringatan. Itu contoh-contoh yang sebenarnya sudah kita lakukan.
untuk kebaikan negeri tercinta Indonesia sebenarnya, Mas. Nah, mohon izin juga Bapak Ibu, tenaga pengawas dan tenaga mediator kita juga terbatas. Kita punya yang namanya kalau data WLKP sebanyak 1.100.000 perusahaan, tapi keberadaan pengawas kita hanya 1.500, keberadaan mediator kita hanya 1.100 orang. Tetapi kita juga tidak katarang. Kita mempunyai konsep-konsep yang namanya sistem pengawasan ketenagakerjaan online, sistem penyelesaian ketenagakerjaan online sudah kita bentuk, Pak. Makanya sekarang jangan khawatir ketika Bapak Ibu jauh penyelesaiannya, kita punya yang namanya sistem penyelesaiannya melalui online. Kita buka melalui Zoom Team. Gitu Bapak Ibu, untuk mempercepat akselerasi penyelesaian ini. Saya kira itu saja yang bisa saya jawab, Mbak Yu. Nanti kapan-kapan kalau saya diajak lagi, diskusi lagi dengan teman-teman ngopi sik yang asik-asik ini, saya mas siap-siap aja. Ya, kalau saya nanti ketemu dengan Bapak Ibu, tegur saya aja, Pak. Maklum, Bapak Ibu, saya kan sudah di atas 50. Jadi kan ada PDI, penurunan daya ingat. Jadi kayak yang nanya tadi mudah-mudahan saya hafal nih. Mas Irwansa, Mas Ahmad Ronggo, Mas Mufti, Mas Wempi, dan Mas Susanto mudah-mudahan hafal, saya sudah mengingat. Cuman kalau yang lain ini kan lebih dari 200 orang. Banyak banget nih. Saya tadi sih maunya kita 1.000 orang, itu kan lebih cakep. Itu ya, Bapak dan Ibu, terima kasih. Lebih kurang mohon dimaafkan Bapak Ibu ya saya ya. Ya saya lah begini Bapak Ibu. Kondisi seada-adanya, tidak melebih-lebihkan, karena saya selalu dekat dengan stakeholder, baik itu teman-teman serikat pekerja serikat buruh maupun dengan teman-temannya pengusaha. Dengan Bu Sinta juga saya dekat, dengan Pak Arsad juga saya dekat, ya begini-begini juga Bapak Ibu. Saya kalau ngomong ya seperti ini Bapak Ibu, jangan kaget dengan saya. Terima kasih, akhirnya saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Pak Heru atas jawaban dari pertanyaan pertanyaan teman-teman kita. Oke, Pak Heru, mungkin ini kan kita ada gift nih, special gift untuk teman-teman yang kayaknya menurut Pak Heru amazed banget atau pertanyaan yang aktif kayak gitu. Ada satu buku dari Pak Heru menunjuk siapa nih kira-kira? Dari saya kasih Bapak Ibu dari 5 pertanyaan tadi ya. Ya, betul. Dari 5 pertanyaan tadi saya kasihnya ke ini aja deh, ke Mas Irwansah. Oke, selamat ya Pak Irwan. Nanti akan dihubungi oleh tim Ngopisi untuk dikirimkan buku yang judulnya eh, apa dasar-dasar dan perkembangan hubungan kerja di Indonesia, karya dari Profesor Dr. Adi Hermawan, SHM Hum, Guru Besar Hukum Ketenagakerjaan UGM, seperti itu. Selamat ya Pak Irwan saya. Mbak, aku pamit ya karena aku harus mewakili yang lain, Mbak. Izin ya Bapak dan Ibu ya. Oke, oke, terima Semangat kasih terus ya ya, Pak. Oke, semangat Pak. terus Matur ya. suwun, Terima Pak. kasih. Matur suwun, Pak Sami-sami. Heru. Matur suwun, Mbak. Ya Oke. Pak, terima kasih. Oke teman-teman semua, berhubung ini Pak Eru juga udah live juga. Nanti untuk teman-teman yang udah mengirimkan pertanyaan di kolom chat akan kita rekap. Lalu akan kita bagi di grup UNE Hubungan Industrial seperti itu. Lalu untuk acara yang selanjutnya adalah kita tutup acara webinar pada siang hari ini. Sebelum kita tutup, kita on cam semuanya. Kita ada sesi foto. Kita ada 10 slide. 10 slide nanti akan saya capture satu-satu. Ketika udah selesai, nanti saya langsung ganti slide-nya. Kayak gitu ya. Oke. Udah siap semuanya. Kita untuk slide pertama. Materinya dibagi ya. Oke, nanti materinya akan bicara Kak, teman-teman. Kita akan share di grup untuk materi dari hubungan industrial ini untuk pembelajaran selanjutnya. Oke, kita untuk slide pertama kita capture dulu. Satu, dua. Oke. Untuk slide yang kedua. Satu, dua. Untuk slide yang ketiga. Satu, dua. Oke, jempolnya keren banget. Untuk yang slide keempat. Ya, slide yang kelima. Slide yang keenam. Slide yang ketujuh. Slide yang ke-8. Slide yang ke-9. Dan terakhir slide yang ke-10.
Oke, teman-teman semua, rekan-rekan semuanya, terima kasih udah datang dan antusias untuk webinar pada siang hari ini. Untuk closingnya, kesimpulan dari webinar pada kali ini adalah tujuan dari Kemenaker nomor 76 tahun 2024 ini adalah memberikan tuntunan dari para pekerja atau buruh, pengusaha, dan juga pemerintah tentunya dalam mewujudkan hubungan industrial yang harmonis di perusahaan berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Untuk mencegah terjadinya perselisihan hubungan industrial, maka butuh ketiga peran itu, peran dari pengusaha, pekerja, maupun pemerintah yang saling bersinergi. Seperti itu. Oke, teman-teman, untuk nantinya kita tentu akan ada materi-materi lagi. Setiap seminggu sekali kita ada sharing materi dari Ngopisik. Tetap stay tune terus di grup, stay tune terus untuk mengikuti webinar selanjutnya. Saya tutup, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Waalaikumsalam Ngopi Sik. warahmatullahi Terima kasih Terima ya. kasih Mbak Ratna. Salam Ngopisik. semua. Terima kasih atlet semuanya. Pak Ya, Hendra, Terima terima kasih. kasih. Sukses buat Ngopi Sik. Pak Muti. Sukses. Izin lift ya. Yeah. Terima kasih. Terima kasih, Ibu. Terima kasih, Mbak. Terima kasih, Bapak. Terima kasih, Ibu. Izin, Dev. Iya, iya, Ibu. Terima kasih.